Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan memuji menyembah Allah kita. Dan biarlah Tuhan sendiri akan berkarya di tengah-tengah kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari dengan iman nyanyikan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
Hari yang membutuhkan Tuhan, mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Sebab kita tidak bisa hidup tanpa Yesus dalam hidup ini. Dalam hidup ini, oh, ya Yesus, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Kiara laba shikara laba so. Yesus, kami rindu, kami haus Tuhan, selalu dekat denganmu, selalu merindukanmu, rindu menyembahmu. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan kepada Engkau bahwa Engkaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihi, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihi, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Segala pujian dan syukur kembali kami panjatkan padamu, Yesus Tuhan kami, sebagai Kepala Gereja kami yang sudah menolong dan memberkati kami pada saat yang berbahagia ini atau sore ini. Kami tidak bisa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah bagian bagi kehidupan kami
yang selalu memberikan jalan keluar, yang selalu memberikan motivasi dalam hidup ini. Maka pada itu Bapa, kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami memohon biarlah telinga kami, ya Tuhan, Engkau memberkati supaya setiap firman Allah bukan lari begitu saja, tetapi akan terpatri di dalam setiap hidup kami dan menjadi satu buah yang dapat menuntun hidup kami untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang selalu mencari Tuhan, yang selalu berlindung kepada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur siap dengan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Allah kita baik, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Walaupun kehidupan kita penuh dengan tantangan, masalah di tengah hidup ini, saudara. Tetapi saudara, Allah kita Allah yang tidak pernah membiarkan di tengah situasi dan kondisi yang kadang-kala membuat kita ada rasa gelisah dengan kehidupan yang ada. Tetapi dengan baik, hari ini kita akan menerima kebenaran firman Allah. Kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Mazmur 121 ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi tidak apa-apa kita baca dari ayat 1 sampai 8. Kita akan belajar dari kebenaran firman Allah, dan firman Tuhan saya akan berikan judul Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu melindungi saya. Haleluya. Kenapa saya berikan judul ini? Karena saya merasakan campur tangan Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya percaya bukan hanya pribadi saya, saudara yang dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya anugerah Tuhan terlalu baik, selalu nyata dalam hidup saya dan saudara. Baik, kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 121. Dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Allah kita baik. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, Allah kita sungguh luar biasa. Di tengah keadaan, situasi dan kondisi yang ada, sebagai manusia tentunya kita akan mengalami satu kekhawatiran dan kecemasan maupun ketakutan di dalam kehidupan kita tersendiri. Tentunya setiap pribadi kita merasa kekhawatiran, kecemasan maupun ketakutan dalam setiap pribadi kita. Karena kita hidup di dalam satu kondisi dunia yang ada, yang tidak menentu. Saudara dalam kasih. Nah, keadaan yang tidak menentu ini yang membuat kehidupan saya dan saudara ada rasa kekhawatiran, kecemasan maupun ketakutan di dalam pribadi saya dan saudara. Nah, saudara, itu tidak bisa kita pungkiri, saudara. Sebagai manusia tetap siapapun dia akan mengalami itu. Tetapi hari ini kita sudah membaca kebenaran firman Allah. Kita perhatikan dari kehidupan orang-orang yang bersialah, yang dimana mereka senantiasa mengadakan perjalanan yang cukup jauh. Tentunya perjalanan itu tidak gampang, saudara. Saya yakin bahwa dalam perjalanan itu yang mereka lakukan ada persoalan hidup. Namun saudara dalam kasih Tuhan, sampai hari ini tentunya kita mengalami semua. Penulis kita masuk di dalam ayat pertama, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
menjadi pertanyaan, dari manakah akan datang pertolongan? Ketika dia sedang melayangkan matanya melihat persoalan hidup, jadi gunung-gunung berbicara masalah, gunung-gunung berbicara persoalan hidup. Dia melayangkan dan dia mulai sedang berpikir dalam hidup ini, dari manakah akan datang pertolongan? Nah, di sini kita belajar orang yang berlindung di dalam Tuhan. Jadi tema kita hari ini adalah Tuhan selalu melindungi kita. Tema hari ini Tuhan selalu melindungi kita. Jadi orang yang berlindung kepada Tuhan, dia akan tahu siapa yang dapat memberikan pertolongan dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena kehidupan kita manusia yang ada di bawah kolong langit ini, kehidupan kita terbatas. Kita tidak memiliki kekuatan yang super dalam hidup ini. Kalau kita mau berjalan sendiri. Tetapi jika kita belajar berlindung kepada Tuhan, bagi kita manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dia selalu memberikan kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di bawah kolong langit. Kalau kita coba perhatikan di dalam kitab 2 Tesalonika, kitab 2 Tesalonika pasal yang ke-3 ayat yang ke-3. Ayat ini dah katakan berbicara, tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan kita itu setia, kata firman Allah. Ia akan menguatkan hatimu, dia akan memberikan kekuatan dalam hati kita dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dia memelihara kita, dia menguatkan kita, memberikan kekuatan dalam hati kita, dan bahkan pun memelihara kehidupan kita dari kejahatan. Nah, ini saudara, kita bersyukur punya Allah yang dapat memberikan satu jaminan bagi saya dan saudara. Namun mungkin kita mengalami persoalan. Mungkin kita bertanya, Tuhan, kalau memang itu Tuhan menjaga saya dan saudara, tapi kenapa harus saya mengalami demikian? Mungkin hari-hari ini saudara tidak luput dengan masalah, tidak luput dengan persoalan dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga. Ada badai-badai yang sedang engkau hadapi, saudara. Tapi dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13, dia berkata bahwa pencobaan, masalah-masalah yang kau hadapi itu adalah masalah yang biasa saja. Supaya saudara lebih memahami, kita baca ayatnya. Dalam kitab Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Allah kita yang sudah berjanji, Dia setia. Dia setia akan menolong terus. Dia akan setia menyertai Anda dan saudara. Maka daripada itu saudara dalam kasih, jangan kita merasa
gelisah, di tengah menghadapi badai, terpaan badai yang begitu dahsyat, kita harus pegang kata firman bahwa Allah kita Yesus Kristus, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, di sini kita harus belajar bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kalaupun Anda mengalami cobaan, Anda mengalami satu pergumulan dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pendidikan, dalam pekerjaanmu, itu adalah seizin Tuhan juga terjadi. Kenapa, saudara? Karena kehidupan kita manusia, saya ibaratkan kita mau minum air gula. Kalau kita minum air gula, kita ambil air hangat, kita taruh gula. Kita jangan aduk. Nah, ketika kita tidak aduk, kita minum, itu tidak manis. Tapi coba kita aduk air itu, gula itu yang ada di dalam air. Ketika dia hancur gula itu membuat manis air itu. Sama dengan kehidupan kita. Lika-liku perjalanan kehidupan kita manusia yang ada di bawah kolong langit ini, saudara. Apapun yang Anda hadapi itu seizin Tuhan. Tapi Allah tidak akan biarkan engkau. Haleluya. Allah tidak akan membiarkan engkau. Dia akan menjaga engkau selalu. Dia akan memberikan kekuatan dalam hidupmu selalu. Tapi intinya, saudara, ketika engkau mengalami demikian, jangan pernah engkau meninggalkan Dia. Tetapi marilah engkau terus berlari, berlindung kepada Tuhan. Kalau kita berlindung kepada manusia, itu terbatas adanya. Tapi kalau kita berlindung kepada Allah, pencipta langit dan bumi, Dia akan memberikan jaminan yang kekal dalam hidup itu. Karena itu jangan, ketika engkau ada hadapi masalah, jangan engkau tinggalkan Dia. Jangan engkau mencari tempat perlindungan yang lain, tapi cari perlindungan di dalam Tuhan. Kita coba dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-6 berkata demikian. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah Dia, maka engkau akan dijaga. Amin. Jangan meninggalkan hikmat. Berbicara hikmat tentang kebenaran. Kebenaran itu berbicara tentang Allah. Dan firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan seperti Allah mengasihi engkau. Ketika kita tidak meninggalkan Dia, ketika kita belajar berlindung kepada Dia, Dia katakan bahwa engkau akan dijaga oleh Tuhan. Engkau akan dijaga dalam hidup ini, saudara. Karena pada itu jangan pernah tinggalkan Dia. Hari ini dimanapun engkau berada, mari datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Dia mampu memberikan jaminan bagi hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena kalau kita lihat kembali dari dalam ayat pembacaan kita, dari Mazmur 121 ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, orang yang berlindung kepada Tuhan, dia akan tahu di mana tempat perlindungannya. Seperti penulis kitab Mazmur ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Tapi karena dia tahu dia berlindung kepada Allah pencipta langit dan bumi,
dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Kecemasan boleh datang, kegelisahan boleh datang, ketakutan boleh datang kepada kita sebagai manusia yang apa adanya. Tetapi saudara harus tahu, engkau adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan engkau sedetik pun di bawah kolong langit ini. Kita manusia mencari orang untuk menjaga kita 1 kali 24 jam. Tapi kita tidak akan menemukan. Tapi ketika kita belajar berlindung kepada Tuhan 1 kali 24 jam, dia tidak tertidur. Kata firman Allah, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga saya. Allah kita tidak pernah terlelap. Allah kita pun tidak pernah tertidur untuk menjaga saya dan saudara. 1 kali 24 jam dia menjaga hidupmu. Dia 1 kali 24 jam dia menjaga usahamu. Dia menjaga semuanya. Ini kita harus belajar. Ini harus kita paham. Maka daripada itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, Allah kita mampu memberikan jaminan dalam hidup saya dan saudara. Dalam kehidupan ini, saudara, hanya ada satu yang mampu menolong saya. Saudara, begitu banyak yang saya alami dalam hidup. Pertolongan Tuhan selalu ku rasakan. Pertolongan Tuhan selalu ku alami dalam hidup. Pada itu mari lewat firman Allah saya mengajak saudara, Bapak Ibu pemuda remaja, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun. Ketika engkau meninggalkan Tuhan, ada risiko yang besar yang engkau akan alami dalam hidup. Tapi ketika engkau berlindung kepada Tuhan, ada perlindungan yang besar juga akan engkau rasakan. Yang kedua, Tuhan yang selalu menjaga-jaga dan menjaga umat. Tuhan yang selalu berjaga-jaga dan melindungi umatnya. Dari ayat 3, dia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tanganmu kanan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Perjalanan orang yang bersiaran cukup jauh. Perjalanan sungguh luar biasa. Tapi Tuhan tidak biarkan kaki mereka goyah. Dia selalu menjaga orang-orang yang mau datang berlindung kepada Tuhan. Dia selalu melindungi orang-orang yang berlindung kepada Dia. Dia tak akan biarkan engkau sedetik pun di dalam hidup ini. Maka daripada itu saudara, mari kita terus berharap penuh kepada Tuhan. Cari terus tempat perlindungan kita yang betul-betul melindungi hari ini dan sampai kekal. Di bagian yang ketiga saudara, Tuhan yang memelihara dan melindungi umatnya. Tuhan memelihara dan melindungi umatnya. Kata firman Allah di dalam ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ayat 6. Berbicara matahari itu menuju kepada persoalan hidup. Bulan berbicara juga seperti itu. Tapi Dia yang sudah berjanji bahwa Dia akan melindungi kehidupan saya dan saudara di tengah kehidupan yang ada di bawah kolong langit ini. Tapi intinya kita mau belajar sungguh-sungguh dulu dengan Tuhan. Berlindung dulu kepada Tuhan. Bernaung di kaki Tuhan. Maka apa yang Tuhan janjikan kepada gereja Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti yang dikatakan oleh firman Allah. Tuhan akan
menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, saudara. Pak Pendeta, saya sudah jalan tapi saya masih jatuh di motor. Kecelakaan di motor. Itu kecelakaan biasa saja. Tapi yang garis bawahi, nyawamu jangan sampai masuk ke lubang neraka. Tuhan memelihara nyawa saya dan saudara. Tuhan tidak akan biarkan kehidupan nyawa kita, saudara. Tapi Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Baik keluar masukmu, Dia akan menjaga engkau hari ini dan sampai selama. Maka daripada itu, saudara, kalau kita sudah tahu jaminan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, mari apapun boleh datang, masalah pun boleh datang, tapi kita harus tetap kuat hadapi semua itu. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31, kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6, dia katakan begini: kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau pada waktu Musa menyerahkan kepada Yosua, atau pada waktu Yosua menemani Musa memimpin bangsa Israel. Di perjalanan mereka menghadapi begitu banyak tantangan, masalah silih berganti. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut. Satu peringatan yang disampaikan oleh kebenaran firman Allah, jangan takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Dia akan memimpin engkau. Dia akan mengatasi segala persoalan hidup saya dan saudara. Dimanapun engkau berada, dalam pendidikanmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, kalau kita sungguh-sungguh berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai semua. Ayat yang terakhir, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Apa dia katakan di sana? Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Sungguh luar biasa dan sangat luar biasa. Di tengah perjalanan kehidupan gereja Tuhan, dari awal mulanya ketika ada di bangsa Indonesia ini, banyak tantangan silih berganti, ada banyak persoalan silih berganti, tapi sampai hari ini gereja ada semua karena hari ini saya percaya juga, walaupun dalam hidup saya dan saudara ada banyak tantangan silih berganti, tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, berlindung kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan saya dan saudara. Dia sudah yang datang ke dalam dunia. Pada waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia dijuluki sebagai Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Dia datang untuk menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Maka daripada itu, mari sebagai gereja Tuhan, pemuda remaja, ibu bapa yang ada dimanapun engkau berada siang hari sore ini, mari
jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas. Kalau engkau ada di dalam Tuhan, Bapa yang pencipta langit dan bumi akan terus memberikan perlindungan. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang, kegelisahan boleh datang, tapi Allah kita yang besar, Allah yang ajaib, yang tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selamanya, sudah berjanji akan melindungi engkau dari segala malapetaka yang membawa kehilangan nyawa. Dia akan melindungi semuanya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, yang sudah memberkati kita hari ini, besok, dan sampai selamanya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Anugerah-Mu terlalu besar dan ajaib Bapa. Hari ini, sore ini kami bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami percaya siapapun yang mendengar berita kebenaran firman Allah, dimanapun dia berada, apapun yang dia alami hari ini, Engkau yang sudah berjanji, mari Engkau jamah semuanya. Engkau lawati dalam kehidupan masa muda mereka, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Allah sumber jawaban yang pasti menjamah dan melawati kehidupan mereka semua dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, agar supaya gereja Tuhan, umat Tuhan senantiasa dipulihkan, dijamah, dilawati oleh Roh-Mu yang kudus. Bahkan kami berdoa semua pengurus Yayasan LOB, Tuhan Engkau tolong berkati semua. Pakai hidup mereka, berkati usaha mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai kehidupan yang ada di bangsa kami, Allah terus lawati bangsa Indonesia, agar supaya kebenaran terus diberitakan di bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, dan inilah yang menjadi doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.